Episode 2038. Tatapan dan niat membunuh di mata Fan Qingzu tetap jelas, mengungkapkan niatnya. Petir yang menyilaukan tidak hanya menusuk mata tetapi juga menyayat hati. Dengan jari giok kaca berwarna-warni terangkat, pedang awan kaca mengikuti lintasan ujung jarinya, melepaskan aura pedang seperti batu giok. Tugas Abyss Knight adalah untuk menghakimi, dan keinginannya adalah untuk melindungi. Sebagai seorang ksatria yang memenuhi syarat untuk menjalani cobaan, apakah Anda benar-benar ingin menyakiti mereka yang tidak memiliki keluhan atau permusuhan hanya untuk menghindari meninggalkan noda? Kata-kata dan tatapan tajamnya disertai dengan sentuhan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan, menyebabkan Fan Qingzu berhenti sejenak. Tapi itu hanya keraguan sesaat. Apa yang muncul setelahnya adalah niat membunuh yang lebih mendalam. Saya sangat penasaran mengapa Anda dapat melihat identitas saya secara sekilas. Saya pikir jawaban yang paling mungkin adalah Anda sering berhubungan dengan Abyss Knights. Namun, saya tidak bisa bertanya. Karena aku khawatir jawaban yang kudapat akan membuatku ragu, bahkan mungkin takut. Nama Fan Qingzu seharusnya tidak memiliki cacat apapun. Bisa jadi sebelumnya, bisa juga setelah menjadi Abyss Knight. Tapi sama sekali tidak selama persidangan ini. Semakin tinggi identitas pihak lain, semakin besar kemungkinan mereka mengungkap cacat tersebut. Hanya satu langkah lagi, hanya langkah terakhir ini, bagaimana dia bisa membiarkan keberadaan yang tidak terduga seperti itu. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, dan kilatan petir yang langsung bergejolak mencerminkan keganasan di pupil matanya. Kamu seharusnya tidak mengungkapkan identitasku, kamu membuatku tidak punya pilihan. Hanya berdasarkan temperamennya, dia yakin identitas pihak lain itu luar biasa. Tapi ini adalah laut berkabut, tempat segala sesuatu bisa disembunyikan dan ditelan. Karena itu, dia berani bersikap kejam. Setelah mengambil langkah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fan Qingzu menusukkan pedangnya, dan aura pedang yang membawa 1000 petir, langsung menembus ke arah Hua Caili, bahkan tanpa melirik ke arah Yun Ce. Aura alam penghancuran dewa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh alam penghancuran dewa setengah langkah. Terlebih lagi, Hua Caili sudah sangat kelelahan. Namun Hua Caili bukanlah orang biasa. Meskipun dia belum mencapai alam kehancuran Tuhan, tumbuh dikelilingi oleh dewa dan setengah dewa sejati, kekuatan alam kehancuran Tuhan tidak mampu mempengaruhinya. Dalam Melawan Para Dewa, Bab 2038, guncangan pada jiwa, bahkan penindasan terhadap tubuh dan kekuatan, jauh lebih lemah daripada yang lain. Sosoknya bersinar, memperlihatkan bayangan virtual seperti sayap kupu-kupu yang berkibar, langsung lepas dari aura pedang dan kilat, dan menjauhkan dirinya dari posisi Yun Ce. Alis Fan Qingzu tampak berkerut, sepertinya tidak percaya bahwa kekuatan penghancuran Tuhannya tidak dapat menyentuh lawan sama sekali. Gerakannya berubah, dan aura pedang serta kilat di udara tiba-tiba berubah, langsung mengejar Hua Caili. Pada saat ini, pedang awan kaca juga terayun keluar, dan tubuh pedang berwarna giok membentuk busur cahaya dan halus di udara, meletuskan lusinan aura pedang tak berwarna dalam sekejap. Suara pecahnya udara terdengar samar, seperti dengungan nyamuk. Namun, ekspresi Fan Qingzu sedikit berubah saat ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan aura pedang dan petir telah menghilang. Itu diam-diam terpotong oleh niat pedang Hua Caili. Aura pedang dan petir yang tak terkendali jatuh, membelah daratan laut berkabut dan menyebabkan badai petir mengerikan yang meluas hingga beberapa mil. Di daerah yang tidak terlalu jauh, ada banyak ksatria bawahan. Untuk menghindari keributan yang terlalu besar, Fan Qingzu tidak berusaha sekuat tenaga saat menyerang, mencoba memusatkan kekuatannya. Meskipun alam penghancuran dewa setengah langkah disebut setengah langkah, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi dibandingkan dengan alam penghancuran dewa yang sebenarnya. Fan Qingzu tidak pernah menyangka bahwa kekuatan penghancuran Tuhannya akan langsung dipenggal oleh lawannya. Serangan balik Hua Caili datang seketika. Dia dengan ringan menusukkan pedang di tangannya tanpa aura pedang atau energi pedang yang terlihat, dan bahkan energi dalam yang melonjak pun sangat redup. Namun, hanya dalam jarak 3 meter di depan Fan Qingzu, puluhan lampu pedang tiba-tiba ditembakkan, langsung menembus pupil matanya. Fan Qingzu sudah terkejut karena energinya yang dalam terputus, dan lusinan cahaya pedang ini muncul entah dari mana. Dalam keadaan memasuki alam setengah dewa, dia tertangkap basah dan hanya bisa mundur sedikit. Dengan suara dengungan ringan, semua cahaya pedang menembus tubuh Fan Qingzu, tidak ada satupun yang hilang. Namun,
mereka tidak melewatinya melainkan menempel di tubuhnya. Perbedaan alam membuat pedang Hua Caili sulit untuk melukainya. Konten ini mungkin melanggar kebijakan konten kami. Jika Anda yakin ini adalah kesalahan, harap kirimkan tanggapan Anda, masukan Anda akan membantu penelitian kami di bidang ini. CTGPT, dalam Melawan Para Dewa, Bab 2038, Fan Qingzu mengayunkan lengannya, dan petir di tubuhnya meledak, langsung menghancurkan semua cahaya pedang yang menusuknya. Namun, saat aura pedang menghilang, lusinan lubang darah, sedalam setengah inci, muncul di tubuhnya, dengan butiran darah berceceran dan dengan cepat tersegel. Fan Qingzu terhuyung mundur selangkah, hatinya dipenuhi ketakutan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia bisa menjalin pedang Qi dengan petir, mengendalikan hidup dan mati hanya dengan menjentikkan jarinya. Niat pedangnya yang diputus oleh Hua Caili telah membuatnya sangat curiga. Cahaya pedang yang muncul dari udara tipis tadi benar-benar melebihi pemahamannya tentang pedang. Sudut mata tertutup Yun Ce bergerak sedikit. Tidak diragukan lagi, pedang pertama dari Heaven's Meeting Sword yang diciptakan oleh dewa leluhur Kaisar Moer sungguh luar biasa, dan tujuan pedangnya dapat menjangkau melintasi angkasa. Hua Caili yang baru memahaminya beberapa jam yang lalu, kini mampu menampilkannya sedemikian rupa. Kebangkitan kesadaran dalam jiwa membunyikan alarm yang keras bagi Fan Qingzu. Niat pedang yang transenden menunjukkan bahwa tingkat ilmu pedang lawan sangat tinggi, menyiratkan latar belakang yang mungkin lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan. Hatinya menjadi dingin, dan niat membunuh yang menusuk tulang semakin meningkat. Saat dia mengangkat kepalanya, pedang ungu keluar dari tangannya. Pedang ini dilepaskan tanpa syarat dan tidak ada ruang untuk mundur. Kekuatan kehancuran Tuhan menembus ruang laut berkabut dengan cahaya ungu yang sangat menyilaukan, sepenuhnya memantulkan mata Hua Caili menjadi warna ungu tua. Sosok Hua Caili bergerak dengan cepat, dan saat pedang awan kaca itu menunjuk, lintasan terbang dari pedang ungu itu bergeser. Mengganggu niat pedang transenden melintasi alam sudah cukup untuk mengejutkan dunia, tapi pada akhirnya itu adalah kekuatan penghancuran Tuhan. Saat pedang ungu itu melintas, meskipun jaraknya beberapa meter, Hua Caili masih mengeluarkan dengungan lembut dan terlempar dengan keras. Bang! Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan banyak retakan di bumi. Beberapa helai rambut patah dan tetesan darah melayang di udara. Berjuang untuk bangun, ketika dia mengangkat pandangannya, alur darah dalam muncul di dahinya, bersinar dengan cahaya seperti batu giok. Noda darah pun perlahan menetes dari sudut bibirnya. Fan Qingzu tertegun untuk ketiga kalinya tetapi dengan cepat berubah kembali menjadi sikap yang jahat. Dia meraih dengan telapak tangannya, dan pedang ungu itu terbang kembali ke tangannya. Petir yang menyambar langsung menelan tubuh pedang dan seluruh lengan kanannya. Sambil mengatupkan giginya, dia mengeluarkan raungan pelan, menyerbu ke arah Hua Caili seperti binatang buas yang hiruk-pikuk. Mati! Suara gemuruh mengguncang ruangan yang suram dan suram. Fan Qingzu jelas tidak peduli jika mengganggu orang lain, dia sangat ingin melenyapkan Hua Caili sepenuhnya, yang telah membuatnya sangat tidak nyaman. Aura semi-ilahi menekannya dengan erat, dan pedang ungu, yang terjalin dengan petir, dengan kejam menusuk ke tenggorokannya. Hua Caili mengatupkan gigi gioknya, tapi menghadapi kekuatan penghancur dewa yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Kali ini, dengan luka lama dan baru, dia bahkan tidak bisa mengangkat lengannya sepenuhnya. Dia hanya bisa melihat cahaya ungu mematikan semakin dekat di pupil matanya. Bibi, tolong selamatkan aku, dia diam-diam menangis minta tolong di dalam hatinya. Pantas saja Bibi berkata bahwa sifat manusia tersembunyi di bawah aturan, dan laut berkabut yang keruh bisa mencerminkannya dengan begitu jelas. Dalam persepsi para ksatria abis, semua orang adalah orang benar dan murni, tapi di laut berkabut, mereka bisa begitu kejam dan menakutkan. Cahaya ungu, membawa aroma kematian, mendekat dan mendekat hingga dapat dijangkau, menusuk matanya hingga tertutup. Namun aura Bibi masih belum muncul. Kicau, suara pecah yang memekakkan telinga dan suara gemuruh yang teredam terdengar bersamaan di depan. Badai kacau menyapu pipinya, tapi aura kematian yang mengerikan telah hilang. Hua Caili perlahan membuka matanya, dan yang terlihat bukanlah sosok halus Bibi, melainkan sosok pria yang melindunginya di balik tubuhnya. Tetes, pedang ungu yang ditujukan padanya menembus telapak tangan pria itu, menembus setengah panjangnya, dan terjepit kuat di antara tulang-tulangnya dengan jari-jarinya yang melengkung, tidak mampu mendekatinya lebih jauh. Hanya setetes demi setetes,
darah jatuh dari telapak tangannya ke kerudung putih bersih dan pupil matanya yang tercengang. Dunia membeku sesaat, pupil Fan Qingzu membesar lebih dari 2 kali ukurannya, menatap lekat-lekat pada kemunculan tiba-tiba pria di depannya. Kultivasi pria itu berada di alam asal ilahi tingkat ketiga, dan dia sepenuhnya memblokir kekuatan penghancur Dewa Fan Qingzu. Pada saat berikutnya, saya akan mengambil tindakan. Hua Qingying, orang yang baru saja melakukan intervensi, langsung menarik niat pedangnya. Anda, Fan Qingzu memandang Yun Ce, yang berada di dekatnya, berulang kali mengkonfirmasi kultivasinya dibandingkan dengan persepsinya. Dia adalah pria yang baru saja menerobos, dengan aura alam asal ilahi awal. Hal ini membuat Fan Qingzu meremehkan, bahkan tidak repot-repot memandangnya. Namun, pria ini, yang seharusnya memiliki kultivasi rendah, berdiri kokoh di depannya, langsung memblokir kekuatannya. Kejutan dan absurditas momen ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Dentang, tangan Yun Ce yang tertusuk pedang tiba-tiba mengencang, menyebabkan pedang ungu itu bergetar dengan suara mendengung. Petir yang menutupinya tersebar lebih dari setengahnya. Tangannya yang lain dengan lembut mendorong ke belakang, dan energi yang dalam dan lembut mendorong Hua Caili menjauh. Orang sepertimu juga memenuhi syarat untuk menjadi Abyss Knight. Dia menatap Fan Qingzu, suaranya mengeluarkan nada rendah dan dingin. Namun, wajah Fan Qingzu menjadi semakin tidak menyenangkan. Dia telah mencoba untuk menarik pedangnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menarik pedang ungu itu dari jarinya. Siapa kamu? Dia meraung, suaranya 3 bagian tercengang, 7 bagian ketakutan. Kesenjangan dalam berbagai bidang tidak dapat diatasi. Bahkan seseorang sekuat Hua Caili, dengan ilmu pedangnya yang mampu mengalahkan banyak lawan di level yang sama, dapat melintasi satu atau bahkan beberapa alam kecil, tapi mustahil baginya untuk menandingi Fan Qingzu, yang berasal dari alam besar. Namun, pria di depannya, yang hanya berada di alam asal ilahi tingkat ketiga, memiliki kekuatan luar biasa yang berasal dari pedang yang membuat lengannya terasa seperti akan hancur. Seorang setengah dewa mengaum dengan ganas saat menghadapi asal ilahi yang sedingin es. Pemandangan ini sangat sumbang, bahkan sedikit konyol. Yun Ce tidak menjawab, matanya menajam, dan semburan energi yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Peluit yang tajam, kekuatan yang tak terbayangkan disalurkan dari pedang. Petir yang tersisa padam dalam sekejap, dan tangan Fan Qingzu yang memegang pedang meledak di mulut harimau. Dia berteriak, dengan cepat melepaskan cengkeramannya dan melangkah mundur. Telapak tangan Yun Ce bergetar, dan pedang ungu itu langsung menembus telapak tangannya, jatuh ke tangannya yang lain. Fan Qingzu mengangkat tangannya, jari-jarinya yang terdistorsi gemetar hebat, darah dan daging keluar dari telapak tangan. Dicampur dengan hancurnya tulang, Fan Qingzu dengan kasar mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Ce. Pada pupilnya yang terkontraksi, dia melihat pedang ungu miliknya dipegang di tangan lawannya. Bagi seseorang yang mahir dalam ilmu pedang, ini adalah kekalahan dan penghinaan yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Siapa kamu? Dia berteriak lagi. Pada saat ini, dia menolak untuk percaya bahwa pihak lain hanyalah asal ilahi tingkat ketiga yang baru saja menyelesaikan terobosan. Dia pastilah eksistensi yang mengerikan dengan tingkat kultivasi yang jauh melampaui pengetahuannya. Yun Ce dengan dingin terkekeh, tatapannya mengejek dan menghina. Tatapan matanya yang menghina, memperlakukan Fan Qingzu seperti semut yang menyedihkan, hanya memperkuat keyakinan Fan Qingzu pada penilaiannya. Untungnya, kamu hanyalah seorang calon ksatria. Jika Anda benar-benar menjadi Abyss Knight resmi, dengan tindakan Anda hari ini, 4 kata, Abyss Knight, akan ternoda karena Anda. Coba tebak siapa yang paling membencimu saat itu. Kata-kata Yun Ce menusuk hati Fan Qingzu. Dia dengan santai mengangkat pedang ungu di tangannya, senyuman sinis terlihat di bibirnya. Atau mungkin, kamu bisa terus mencoba membungkamku. Murid Fan Qingzu terus membesar dan berkontraksi, tidak dapat berhenti. Dia bukanlah orang yang bodoh, sebaliknya, dia sangat licik, tegas, dan berpikiran waras. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini dengan tegas untuk membungkam seseorang. Prasyarat untuk memutuskan membungkam seseorang adalah memiliki kepastian mutlak untuk melenyapkan orang lain, menghapus potensi ancaman tanpa terlihat. Kemungkinan identitas Hua Caili telah mengejutkannya, mencegahnya berpikir secara mendalam dan meninggalkannya tanpa jalan keluar. Namun,
dia tidak pernah bermimpi untuk menendang lempengan besi sekeras itu. Seseorang yang bisa merebut pedangnya dalam sekejap, dia tidak cukup naif untuk percaya bahwa dia masih bisa membungkamnya. Retak, 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 suara gigi yang digigit paksa bergema dari bibir Fan Qingsu. Langkahnya mulai mundur. Setelah mundur 3 langkah, matanya tiba-tiba tenggelam. Saat angin kencang menyapu sekelilingnya, dia dengan cepat melesat pergi, sosoknya menghilang dalam sekejap ke laut berkabut yang luas. Tanpa diduga, dia langsung kabur. Yun Ce tidak mengejar, lagi pula, untuk apa? Repot-repot mengejar orang mati. Dia menghela nafas panjang, dan sepertinya nafas ini melepaskan seluruh vitalitasnya. Seluruh tubuhnya menjadi lunak, setengah berlutut di tanah. Ah! Hua Caili dengan ringan berseru, dengan cepat berteleportasi. Apakah kamu baik-baik saja? Dia melihat wajah pucat Yun Ce dan tangannya yang berlumuran darah, dan sedikit rasa sakit melintas di hatinya. Dia pernah menderita luka parah sebelumnya, dan menerobos dalam keadaan seperti itu, kekuatan dan postur barusan jelas-jelas dipaksakan. Dia secara tidak sadar ingin membantunya berdiri, tetapi ketika jari-jarinya yang seperti batu giok hendak menyentuhnya, dia segera mundur. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan, kata Yun Ce acuh tak acuh, lalu duduk perlahan. Tangan kanannya menutupi tangan yang berlumuran darah. Untungnya, aku membuatnya takut. Mengapa kamu menggunakan tanganmu untuk menangkap pedangnya? Tatapan Hua Caili berulang kali menyentuh tangan yang tertusuk pedang ungu, dan warna berlumuran darah di pakaiannya sangat mempesona. Kamu jelas bisa, jika aku mendorongnya menjauh, kamu akan terluka oleh sisa kekuatan. Yun Ce tersenyum dan berkata, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Dalam kepanikan, saya hanya bisa melakukan itu. Hua Caili membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Karena dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu, juga tidak pernah mengalami pemikiran yang aneh dan asing pada saat ini. Yun Ce menghela napas lagi, berkata, bisakah aku menyusahkan kakak peri untuk terus menjagaku lebih lama lagi? Saya akan segera pulih. Oke, Hua Caili mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia mundur beberapa langkah dan membangun kembali penghalang di sekitar Yun Ce. Namun, dibandingkan sebelumnya, gerakannya tampak sedikit tidak teratur, dan tatapannya tampak membawa sedikit kebingungan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah, pada saat tertentu, bagian dari jiwanya yang dia tidak pernah tahu keberadaannya telah disentuh secara diam-diam. Li Su diam-diam menyaksikan semuanya, mencoba memahami maksud di balik setiap penampilan palsu Yun Ce. Membawa seni pemakaman terapung dao besar, setiap kali Yun Ce menyelesaikan terobosan, luka-lukanya akan sembuh, dan kelemahannya tidak mungkin terjadi. Mengingat kekokohan tubuh Yun Ce, sangat sulit tangannya tertusuk pedang Fan Qingsu. Kesulitannya bukan terletak pada Fan Qingsu tetapi pada Yun Ce yang harus mengoordinasikan kekuatannya dengan sempurna, lokasi penusukan, dan sudutnya. Akankah tindakan kekanak-kanakan dan membingungkan seperti itu benar-benar berdampak? Sosok Fan Qingsu melesat seperti guntur, raungan liar dari suara gemuruh mengagetkan tangisan binatang buas jurang. Namun, kecepatannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Karena dia harus segera mencari dukungannya dan kembali untuk menghapus ancaman. Jika tidak, di lautan luas berkabut, jika pihak lain menjauh, akan sulit menemukan mereka lagi. Untungnya, suara gemuruh yang dia timbulkan tidak hanya membuat khawatir binatang buas yang dalam tetapi juga menarik perhatian para ksatria abis. Ledakan, sosok Fan Qingsu yang bergegas bertabrakan dengan penghalang tak terlihat. Setengah dewa yang kuat tiba-tiba terlempar kembali oleh penghalang ini, jatuh beberapa mil jauhnya. Saat dia mendarat, bahkan petir di tubuhnya pun hancur total. Sepertinya semua tulangnya berserakan, dan Fan Qingsu mengerang saat dia bangun. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sepasang mata yang tenang namun mengesankan. Mengenakan baju besi perak, bertubuh sedang, berdiri di depan Fan Qingsu, dia tampak seperti gunung yang menjulang tinggi dan tak terbatas, langsung membuat Fan Qingsu terengah-engah. Tubuh yang tadinya hendak berdiri tegak segera membungkuk sambil berlutut penuh hormat. Kemudian, setelah mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang hadir, dia segera membungkuk, meraih ujung pakaian pria itu, "Paman ke-13, selamatkan aku, kamu harus selamatkan aku. Apa yang sedang kamu lakukan?" Namun, pria berbaju besi perak mengusirnya, suaranya dingin dan menusuk tulang, bercita-cita menjadi Abyss Knight.
Tubuh Fan Qingzu terbaring tak bergerak, 10 meter jauhnya, lehernya sulit diputar. Tidak ada suara, tidak ada nafas, dan tidak ada bekas darah. Hanya aura pedang samar yang menghilang dengan tenang. Celepuk, pria berbaju besi perak berlutut dengan satu kaki, membungkuk dengan hormat, abis Knight Fan Cheng, dengan rendah hati menyambut kedatangan Sword Immortal. Perilaku Fan Qingzu tidak pantas, ternoda keyakinan, dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ksatria tanah suci. Hari ini, menerima hukuman dari pedang abadi adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Sebagai pelayan dekat dari banyak sekali pendeta, ksatria neraka Fan Cheng segera mengenali luka pedang di Fan Qingzu sebagai akibat dari pedang Lixuan. Pedang Lixuan telah diserahkan secara pribadi oleh banyak sekali pendeta kepada Dewa Pedang Hua Qingying, sebagai hadiah kepada Hua Caili yang sudah lama dikaguminya. Pada saat itu, dia tahu bahwa Fan Qingzu sudah hancur, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pedang abadi Hua Qingying, makhluk surgawi di mata dunia, tidak tersentuh oleh urusan duniawi, tidak peduli dengan keluhan duniawi. Namun, bagi mereka yang levelnya cukup tinggi, mereka pasti mengetahuinya. Setelah melibatkan Hua Caili, pedang abadi yang transenden ini akan menjadi orang gila yang paranoid. Atas rasa bersalah terhadap Hua Caili, atas kebencian terhadap diri sendiri, banyak sekali pendeta yang pernah berkata bahwa sisa hidup Hua Qingying mungkin hanya akan dijalani hanya untuk Hua Caili. Jika Fan Qingzu memprovokasi Hua Qingying, mungkin dia tidak akan repot-repot membunuhnya. Tapi memprovokasi Hua Caili, 10.000 nyawa pun tidak akan cukup baginya untuk mati. Suara Fan Cheng dengan cepat ditelan kabut, dan setelah sekian lama, tidak ada jawaban. Fan Cheng tetap dalam posisi membungkuk yang sama, menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Setengah jam berlalu seperti ini sebelum dia berdiri dengan hati-hati. Kemudian, sambil melangkah pelan, dia diam-diam menjauh. Dia tidak berani melihat mayat Fan Qingzu, apalagi mengambilnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan tidak punya keberanian untuk menyelidikinya.